Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Laili Febridania dengan NPM 2440606157. Dengan saya Nazla Karima Aulia dengan NPM 2440606088. Saya Putri Nurasyikri dengan NPM 24406061123. Saya Mira dengan NPM 2440606111. Saya Cornelia Agul dengan NPM 2440606001. Halo guys, jadi di sini kami akan memahami 4 paham filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu Progresivisme, yang kedua Perennialisme, dan yang ketiga Esensialisme, dan yang terakhir. Jadi jika kalian ingin mempelajari 4 paham filsafat pendidikan, simak video berikut ini. Bye bye. Hai semuanya, jadi saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan mengenai 4 paham filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu progresivisme. Apa sih progresivisme itu? Jadi, progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada perubahan dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, siswa-siswi. Aliran ini berakar dari gerakan pembaruan sosial di Amerika pada awal abad ke-20. Tujuan dari aliran progresivisme ini dalam pendidikan adalah untuk mengubah praktik pendidikan yang terkesan otoriter menjadi lebih demokratis loh. Aliran ini juga bertujuan untuk menghargai potensi dan kemampuan anak serta mendorong pembelajaran yang lebih melibatkan peserta didik. Implikasi pendidikan progresivisme maksudnya apa sih? Nah, maksudnya pendidikan untuk memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi di lingkungannya sehari-hari. Nah, dalam hal ini, pengalaman yang dipelajari harus bersifat real ya teman-teman, atau sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi guru memberikan contoh masalah apa yang akan dihadapi, contoh-contohnya saja, tetapi memberikan contoh yang real atau tidak dibuat-buat ya teman-teman, yaitu hoax. Jangan ya. Nah, setelah itu bagaimana contoh penerapan teori progresivisme dalam pendidikan? Jadi, contohnya itu bisa dilakukan melalui sikap yang diberikan guru kepada siswanya. Kira-kira guru ini memberikan contoh yang baik atau tidak ya? Bisa digugu dan ditiru atau tidak ya? Nah, guru juga mampu menjadi panutan loh, karena karakter dan kepribadian guru dapat mencerminkan siswa itu sendiri. Pandangan progresivisme dalam pendidikan yaitu sebagai seorang pendidik atau guru melihat siswa tidak hanya sebagai manusia yang memiliki jasmani dan rohani, tetapi juga harus melihat dari segi tingkah laku dan kepribadian seorang siswa itu sendiri. Jadi sebagai guru kita wajib tidak hanya menilai dan melihat siswa ini hanya sebagai manusia biasa ya, yang memiliki jasmani dan rohani saja, tetapi juga harus melihat dari segi tingkah lakunya, cara dia berpikir, kepribadian seorang siswa. Itu semua sangat penting dalam progresivisme ini. Filsafat progresivisme sangat sesuai diterapkan untuk kurikulum mereka di sekolah dasar loh, karena siswa diberikan kebebasan untuk menyampaikan kemampuannya dan mengatasi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi progresivisme ini sangat sesuai diterapkan untuk kurikulum merdeka saat ini teman-teman, karena di situ melatih kemampuan siswa, bagaimana cara dia berpendapat dan bagaimana cara dia mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Progresivisme dalam pendidikan menekankan pembelajaran langsung dan pengalaman dunia nyata loh. Ia juga menghargai partisipasi aktif dan pemikiran kritis. Tidak hanya seperti pendekatan yang lebih tradisional, progresivisme berfokus pada adaptasi terhadap berbagai kebutuhan siswa dan mempromosikan keterlibatan aktif daripada pembelajaran pasif. Nah, selain itu juga ciri-ciri dari progresivisme ini ada banyak nih teman-teman. Contoh, memposisikan pendidikan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah. Jadi sebagai guru itu mereka membimbing siswanya ini harus seperti apa, melakukan praktik apa, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan aktivitas belajar bersama, contoh membuat kelompok untuk praktik ini, contohnya memasak, menjahit baju, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, jadi selain kita mempelajari apa itu aliran progresivisme, kemudian ciri-cirinya apa sih? Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan progresivisme sendiri. Selain kita membahas ciri-ciri tadi, yang pertama
saya akan membahas kelebihan dari progresivisme itu sendiri. Yang pertama, menekankan pengalaman nyata. Jadi aliran ini tuh menekankan pada pembelajaran langsung dan pengalaman dunia nyata. Siswa ini seperti ini, setelah melakukan praktek ini, dia apa yang bisa dia lakukan, kemampuan diri apa yang bisa dia ciptakan, ternyata dia bisa apa, dia menyadari dirinya nih dia mempunyai kemampuan apa, pengetahuan apa. Nah setelah itu menekankan kerjasama sekolah dan rumah. Jadi selain itu dia bisa lebih mempunyai rasa mengurangi rasa individualnya. Jadi dia lebih ke kerjasama secara tim, mempererat kerjasama secara tim entah di sekolah atau dia menerapkan itu di kehidupan sehari-harinya di rumah. Setelah itu dia juga dapat meningkatkan perubahan pada pribadi dirinya. Jadi ternyata aku bisa ini loh. Dia mempunyai kemampuan-kemampuan yang ternyata selama ini dia tidak sadari. Dan setelah dia mempelajari atau setelah dia mengikuti aluran filsafat progresivisme ini, dia jadi tahu dirinya ini ternyata bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Dan selain memiliki kelebihan, ternyata dia juga mempunyai kekurangan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, karena progresivisme ini lebih kepada kemampuan peserta didik, beberapa peserta didik pada akhirnya itu mengabaikan pengetahuan dasar mereka yang seharusnya mereka tempuh. Kemudian dapat menyebabkan kurangnya disiplin dan struktur memadai di kelas akibat karena program-program progresivisme ini, dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan yang ada di progresivisme ini. Sekian, terima kasih, bye-bye. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu progresivisme, ciri-ciri progresivisme, serta kekurangan dan kelebihan dari si progresivisme itu. Selanjutnya kita akan membahas perennialisme. Saksikan sampai selesai ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu perennialisme. Apa sih istilah perennialisme? Jadi istilah perennialisme itu berasal dari kata perennial, yaitu berarti kekal selama-lamanya dan abadi. Aliran ini berpendapat bahwa tradisi dan nilai-nilai universal merupakan prinsip-prinsip abadi yang terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Nah, selain itu, perennialisme memandang pendidikan sebagai proses penyaluran nilai-nilai abadi kepada generasi muda. Karena tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan kecerdasan intelektual, dan memahami makna hidup yang universal. Berikut adalah ciri-ciri utama perennialisme. Yang pertama, penekanan pada kebenaran dan nilai abadi. Perennialisme berpendapat bahwa kebenaran dan nilai-nilai universal bersifat abadi dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang kedua, fokus pada pengembangan akal dan jiwa. Perennialisme memandang pendidikan sebagai latihan mental dan disiplin jiwa untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dan nilai-nilai abadi. Yang ketiga, penekanan pada keterampilan berpikir dan kemampuan memecahkan masalah. Perennialisme percaya bahwa pengetahuan yang bersifat abadi dapat membantu siswa menghadapi tantangan dan memecahkan masalah dalam kehidupan. Keempat, penolakan terhadap perubahan dan modernitas. Perennialisme menolak perubahan dan modernitas yang dianggap dapat mengacaukan nilai-nilai abadi. Dan yang terakhir, kurikulum berbasis klasik. Kurikulum pendidikan perennialisme berfokus pada mata pelajaran klasik seperti filsafat, sejarah, sastra, bahasa, dan seni. Perennialisme juga memiliki kekurangan dan kelebihan loh teman-teman. Kita akan dijelaskan oleh Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari perennialisme. Yang pertama yaitu mengutamakan pada perkembangan fitrah manusia sebagai makhluk pencari kebenaran. Jadi di sini maksudnya bahwa pendekatan ini itu berfokus pada dasar manusia untuk mencari, memahami, dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga manusia memiliki fitrah alami untuk mencari makna dalam tentang kehidupan. Kedua yaitu perkembangan kurikulum mudah disusun, dievaluasi, dan disempurnakan. Jadi maksudnya di sini bahwa pengembangan ini memiliki struktur yang jelas sehingga memudahkan
dalam penyusunan penilaian dalam baik kurikulum. Yang ketiga yaitu para pengajarnya tidak perlu dipersiapkan khusus. Jadi maksudnya di sini yaitu bahwa pendekatan pendidikan ini menggunakan metode dan materi yang sudah jelas sehingga tidak memerlukan persiapan khusus. Oke, yang berikut yaitu kekurangan dari perennialisme. Yang pertama, pengetahuan diberikan secara terpisah-pisah. Jadi di sini maksudnya bahwa pendekatan ini cenderung memisahkan berbagai bidang studi secara kaku tanpa mengaitkan satu sama lain, sehingga membuat siswa kesulitan untuk melihat keterkaitan antara IP yang mereka pelajari. Yang kedua di sini yaitu isi kurikulum diambil dari kebudayaan masa lalu. Yang ketiga, peserta didik sangat positif karena mengutamakan bahan ajar. Jadi itulah dari penjelasan tentang pengertian perennialisme, ciri-ciri dan kelebihan serta kekurangan dari perennialisme. Sekian dari kami, terima kasih, bye-bye. Setelah saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu esensialisme, yang dimana esensialisme dari kata esensi yang berarti hakikat, inti, dasar, sehingga aliran esensialisme dapat diartikan sebagai aliran yang mengembalikan segala sesuatu pada hakikat dasar yang sebenarnya. Esensialisme tidak hanya mempunyai pengertian tetapi memiliki beberapa ciri-cirinya, yaitu berpijak pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama, yang dimana aliran ini percaya bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama sehingga memberikan kestabilan dan arah yang jelas, dan praktis dan logis. Pendidikan esensialisme harus bersifat praktis dan memberikan pengajaran yang logis. Baiklah guys, esensialisme tidak hanya mempelajari tentang pengertian dan ciri-ciri, ada juga mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan. Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini kelebihan dan kekurangan dari esensialisme. Jadi, kekurangan dari esensialisme yang pertama yaitu mengembalikan subjek materi ke dalam proses pendidikan. Jadi di sini maksudnya bahwa pendekatan ini menekankan pentingnya mengajar pengetahuan inti atau dasar yang dianggap esensial bagi semua siswa. Yang berikut yaitu kekurangan dari esensialisme. Sekolah itu tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan sosial para pemikir esensialisme. Baik teman-teman, itu saja dari pengertian esensialisme. Sekian, terima kasih, bye-bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu rekonstruksionisme. Untuk pengertiannya sendiri, merupakan aliran dalam filsafat pendidikan yang menekankan pada pentingnya mempelajari kembali dan merekonstruksi nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Arti dari merekonstruksi itu sendiri dalam KBBI yaitu pengembalian seperti semula atau penyusunan kembali. Contohnya seperti mempelajari budaya daerah, contohnya dengan mempelajari tarian dan juga alat musik daerah, menggunakan pakaian adat sesuai dengan cara-cara tertentu, mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga, keempat mengadakan datur serta dalam kegiatan lomba pentas seni di daerah sekitar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari aliran rekonstruksionisme. Untuk ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama, 1. Mengutamakan pengalaman nyata dalam belajar. 2. Menekankan pada pentingnya merekonstruksi nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu menekankan pada pentingnya keterampilan dalam pembelajaran. Yang keempat, menekankan pada pentingnya pengalaman sosial dalam pembelajaran. Dan yang kelima, menekankan pada pentingnya pengalaman individual dalam pembelajaran. Ini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari rekonstruksionisme itu sendiri. Untuk kelebihannya yaitu mengembalikan subjek materi ke dalam proses pendidikan, namun tidak mendukung perennialisme bahwa subjek materi yang benar adalah realitas abadi, mengenal kebutuhan untuk mengadakan amandem cara-cara bertindak organisasi dan fungsional. Untuk kekurangan itu sendiri yaitu sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial
Para pemikir esensialisme pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada kebutuhan pada siswa. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai progresivisme, perennialisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Kita